perkara yang tak dapat ku mengerti. Mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini? Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada satu pun yang terjadi tanpa Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Takkan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti. Mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini? Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada satu pun kan terjadi tanpa Allah peduli. Allah mengerti, Dia peduli Persoalan yang kita hadapi, takkan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang tiap kita hadapi. Takkan pernah dibiarkan ku sendiri, sebab Allah mengerti. Takkan pernah dibiarkan sendiri, sebab Allah mengerti. Dia tak biarkanmu sendiri, sebab Allah mengerti.
Shalom, selamat malam Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat berjumpa lagi, dan puji Tuhan dengan penuh kegembiraan pada malam hari ini kita berjumpa kembali untuk mengikuti acara pendadaran jemaat demi menyambut perjamuan kudus yang akan kita laksanakan pada hari Minggu tanggal 25 Oktober 2020 besok. Untuk itu Bapak Ibu, sebelum kita mulai acara pendadaran pada malam hari ini, mari kita puji nama Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 29, baitnya yang pertama. Bapak Ibu Saudara, untuk melandasi pendadaran kita pada malam hari ini, kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan yang terambil dari 1 Korintus 11. 1 Korintus 11 ayat 23 sampai 31. Begini bunyi firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu, hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab itu banyak di antara kamu yang lemah dan sakit, dan tidak sedikit yang meninggal. Kalau kita menguji diri kita sendiri, hukuman tidak menimpa kita." Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dari firman yang kita baca bersama-sama dan kita dengarkan tadi, jelas bahwa Paulus menegaskan kepada kita, sebelum kita mengikuti perjamuan kudus, sebelum kita menerima tubuh dan darah Tuhan kita Yesus Kristus, kita harus menyiapkan diri kita dulu, menguji. Seperti halnya hamba Bapak Ibu, seorang hamba yang memiliki tuan. Ketika tuan itu datang dari negeri yang jauh, pastinya hamba tersebut harus mempersiapkan segala sesuatu untuk menyambut sang tuan itu ketika tuan itu pulang. Hamba tersebut setidaknya harus menyiapkan mungkin hidangan atau acara penyambutan. Hamba tersebut harus mempersiapkan rumah sang majikan harus benar-benar bersih, harus benar-benar rapi. Tidak ada sesuatu barang pun yang rusak ataupun hilang. Ketika hal tersebut dilakukan, maka ketika sang tuan, sang pemilik rumah, sang majikan itu pulang, dia mendapat segala sesuatunya tampak baik, tuan itu pasti senang. Namun ketika tuan itu mendapatkan yang sebaliknya, ketika rumah itu kotor, rumah itu tidak rapi, berantakan, ada sesuatu yang hilang, bahkan rusak, ataupun ketika sang tuan pulang tidak ada yang menyongsong, tidak ada persiapan sama sekali, bisa dipastikan sang tuan, sang pemilik rumah itu, sang majikan pasti akan marah.
Dan hamba yang harusnya bertanggung jawab tersebut pasti kena hukuman. Begitu pula dengan kita Bapak Ibu. Kita adalah milik Tuhan. Ketika Tuhan akan hadir, kita sudah tahu besok minggu ada perjamuan kudus. Kita tahu Tuhan pasti akan hadir. Seharusnya kita juga mempersiapkan diri. Jangan sampai hamba tersebut yang tadi tidak melakukan apa-apa. Kita bisa melakukan beberapa hal Bapak Ibu, supaya ketika kita menerima tubuh dan darah Tuhan kita Yesus Kristus, kita benar-benar layak. Ada 3 hal Bapak Ibu. Yang pertama adalah mengimani bahwa tubuh dan darah yang kita terima itu, yang berwujud roti dan anggur, itu benar-benar tubuh Tuhan. Kita ini manusia berdosa. Pengorbanan Tuhan di kayu salib sudah menebus dosa-dosa kita. Dan kita harus bersyukur karena Tuhan sudah hadir di dalam diri kita dalam wujud roti dan anggur, yang itulah yang harus kita imani. Itu benar-benar tubuh dan darah Tuhan. Kita harus syukuri itu Bapak Ibu. Kita benar-benar yakini bahwa Tuhan hadir di dalam diri kita. Ketika kita benar-benar mengimani hal tersebut, kita bisa yakin, kita bisa benar-benar menyiapkan diri bahwa oh, itu benar-benar tubuh Tuhan Yesus, itu benar-benar darah Tuhan Yesus. Maka ada hati yang harus disiapkan untuk menyambut Sang Penyelamat kita. Yang kedua adalah kita harus merendahkan diri dan mau bertobat. Kita ini bukan siapa-siapa Bapak Ibu. Di hadapan Tuhan kita orang berdosa. Ketika kita tahu Tuhan akan hadir, kita tinggalkan segala kesombongan kita. Atribut duniawi kita buang. Kita memiliki status sosial di masyarakat setinggi apapun, di hadapan Tuhan itu sama. Kita memiliki pangkat jabatan di dalam pekerjaan, mungkin sebagai bos, manajer, ketika di hadapan Tuhan itu sama. Kita harus merendahkan diri, berani merendahkan diri, dan harus mengakui segala kesalahan kita. Kita tahu Sang Majikan mau datang, Tuhan mau hadir di hati kita. Kita harus bersiap merendahkan diri. Ketika kita benar-benar merendahkan diri, maka kita tahu kita ini butuh Tuhan. Jadi kalau kita butuh Tuhan, maka ketika kita tahu Tuhan akan hadir, kita akan mempersiapkan diri sebaik-baiknya. Yang ketiga adalah kita mau bersaksi atas Tuhan kita Yesus Kristus. Tadi jelas dikatakan bahwa setiap kita makan dari roti ini dan minum dari cawan ini, berarti kita memberitakan kematian Tuhan sampai Tuhan datang selanjutnya. Kematian yang bagaimana Bapak Ibu? Kematian Tuhan di kayu salib, yang adalah untuk menebus dosa-dosa manusia. Dan kita harus mau bersaksi akan hal itu. Tuhan sudah menebus kita, dan kita harus bersaksi. Ketika kita mau bersaksi, berarti kita harus mau menerima Tuhan Yesus terlebih dahulu. Yaitu nanti kita di dalam perjamuan kudus, ketika kita sudah menerima Tuhan Yesus, kita harus bisa bersaksi akan hal itu. Itulah Bapak Ibu yang harus kita siapkan untuk waktu yang sudah tersedia ini, hingga kita datang besok minggu di dalam perjamuan kudus. Kiranya 3 hal ini bisa menguatkan kita dan menyiapkan hati kita untuk menyambut tubuh dan darah Tuhan kita Yesus Kristus pada besok minggu di dalam perjamuan kudus. Amin. Bapak Ibu dan saudara sekalian, tiba saatnya kita akan bersaat teduh. Kita memohon kepada Tuhan secara kita pribadi supaya kita lebih siap untuk menyambut tubuh dan darah Tuhan kita Yesus Kristus yang akan kita terima pada hari Minggu besok. Mari kita berdoa.
Tuhan Yesus, inilah segala doa-doa kami. Kiranya segala doa-doa kami ini Kau dengarkan, dan bila itu sesuai dengan kehendak-Mu, itu pasti terjadi. Tuhan Yesus, bimbing kami dan siapkanlah kami ya Tuhan, untuk lebih siap untuk kami menguji diri kami, supaya kami layak menerima tubuh dan darah Putra-Mu terkasih pada besok minggu. Amin. Bapak Ibu Saudara, kita masuk di dalam pendadaran. Pada hari Minggu besok tanggal 25 Oktober, kita diundang Tuhan Yesus untuk bersama-sama kita menerima tubuh dan darah Tuhan kita Yesus Kristus. Tuhan Yesus mengundang kita di dalam meja perjamuan, yaitu perjamuan kudus yang telah ditetapkan oleh Tuhan kita Yesus Kristus sendiri untuk mengingatkan akan kematiannya dan demi meneguhkan iman kita. Akan tetapi Tuhan Yesus menghendaki kita supaya sebelum kita maju dalam perjamuan kudus, kita diperintahkan untuk melakukan pengujian diri, atau yang biasa disebut adalah pendadaran. Mengapa kita harus melakukan pengujian diri Bapak Ibu? Karena perjamuan kudus adalah sakramen suci. Oleh karena itu, siapapun yang ikut merayakan perjamuan kudus haruslah orang yang dengan sungguh-sungguh hati berniat untuk melaksanakan kehendak Allah serta mendengar firman-Nya dan berusaha untuk mewujudkan panggilan Allah. Tuhan menegaskan di dalam firman-Nya, tetapi sekarang juga demikian firman Tuhan, berbaliklah kepadaku dengan segenap hatimu, dengan berpuasa, dengan menangis dan dengan mengaduh. Koyakkanlah hatimu dan jangan pakaianmu. Berbaliklah kepada Tuhan Allahmu, sebab Ia pengasih dan penyayang, sabar dan berlimpah kasih-Nya, supaya di dalam kita bersama makan dan minum perjamuan Tuhan itu mendatangkan berkat dan penghiburan. Maka perlulah terlebih dahulu kita menguji diri kita sendiri dengan sungguh-sungguh. Pertama, kita perlu merenungkan dosa-dosa kita dan menyesali akan dosa-dosa kita. Yang kedua adalah kita perlu menguji hati kita masing-masing. Apakah kita percaya bahwa semua dosa kita itu telah diampuni oleh sengsara dan kematian Tuhan Yesus di kayu salib. Yang ketiga adalah kita perlu menguji hati kita. Apakah ada kesungguhan hati untuk mengucap syukur kepada Tuhan? Semua orang yang hatinya didatapi ada kesaksian yang demikian sudah tentu diterima oleh Tuhan di dalam kasih. Barang siapa yang didapati di dalam hatinya tidak ada kesaksian yang demikian, kepadanya perjamuan kudus itu akan mendatangkan hukuman. Oleh sebab itu, siapapun yang mengeraskan hatinya di dalam dosa dan yang hidupnya menimbulkan batu sandungan sebelum bertobat tidak diperbolehkan mengikuti perjamuan kudus. Tetapi semua orang yang percaya kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, janganlah berkecil hati karena diperbolehkan mengikuti perjamuan kudus. Perjamuan kudus itu adalah orang yang memohon kepada Tuhan Yesus Kristus dengan hati yang sungguh-sungguh menyesal akan semua dosa dan kesalahannya serta pengampunan dosanya itu. Kemudian memohon pertolongan Tuhan agar dapat melaksanakan seluruh perintah dan hukumnya. Di dalam kita bersekutu dalam perjamuan kudus itu, kita harus mengingat kepada Tuhan, yang artinya adalah supaya kita mengingat akan sengsara dan kematian Tuhan kita Yesus Kristus, karena perjamuan kudus itu adalah gambar serta tanda Tuhan yang penuh kasih di dalam kayu salib. Supaya kita percaya bahwa Tuhan Yesus Kristus telah dikorbankan karena dosa-dosa kita. Dan supaya kita percaya akan hal itu, Tuhan menetapkan perjamuan kudus, yaitu pada malam menjelang Ia diserahkan, Ia mengambil roti, memecah-mecahkan dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya bersabda, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Kemudian Tuhan mengambil cawan dan setelah mengucap syukur diberikannya kepada murid-muridnya, "Minumlah kamu semuanya dari cawan ini. Sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk mengampuni dosa." Tuhan menyatakan kepada semua orang bahwa tubuhnya dikorbankan dan darahnya ditumpahkan adalah demi keselamatan bagi setiap orang yang menjadi miliknya. Supaya kita mengakui bahwa setiap orang percaya dipersekutukan dengan tubuhnya dan wajib saling mengasihi dan tolong-menolong. Demikianlah tata ibadah perjamuan kudus. Setelah kita mengetahui dan memahami benar tata ibadah perjamuan kudus itu, perkenankanlah saya mewakili majelis
jemaat GKJ TU Immanuel boleh mendengar jawaban dari Bapak Ibu Saudara sekalian akan kesanggupan dan kesetiaan Bapak Ibu Saudara sekalian untuk mengikuti perjamuan kudus yang akan dilayani pada hari Minggu besok tanggal 25 Oktober 2020. Bagaimana jawaban Bapak Ibu Saudara? Roh Tuhan Yesus Kristus sendiri kiranya mengajar kepada kita supaya di dalam kita menguji diri kita masing-masing dan di dalam kita mengingat akan sengsara dan kematian Tuhan kita Yesus Kristus, menjadikan nama Tuhan dimuliakan dan perjamuan kudus itu menjadikan kekuatan bagi kita semua. Amin. Marilah kita bersama-sama mengikuti perjamuan kudus dengan kesiapan diri. Marilah kita menjaga kemuliaan iman kita sampai besok Minggu, menanggalkan perbuatan manusia lama dan mengenakan manusia baru yang dikuduskan oleh Tuhan, serta menyadari bahwa kita semua mengikuti perjamuan kudus di dunia dengan iman dan kekudusan, maka sebenarnya kita juga telah menerima undangan untuk ikut serta di dalam perjamuan kudus di surga kelak bersama Tuhan kita Yesus Kristus. Marilah kita bersiap menerima perjamuan kudus sampai Yesus datang kembali. Bapak Ibu, mari kita berdoa. Bapa kami yang penuh kasih, kami memohon kiranya Tuhan menguatkan hati dan jiwa kami dengan tubuh dan darah Tuhan yang diibaratkan di dalam perjamuan kudus yang akan kami terima nantinya. Kiranya Tuhan kita Yesus Kristus menunjukkan semua dosa dan kesalahan kami, dan ajarilah kami untuk senantiasa bersyukur kepada Tuhan di dalam keadaan apapun. Bimbinglah kami ya Tuhan, supaya kami senantiasa bertumbuh di dalam kasih dan senantiasa dapat memuliakan nama Tuhan. Berilah kepada kami kasih dan pengharapan yang cukup, dan berilah kepada kami kekuatan dan kemampuan untuk memikul salib Tuhan sepanjang hidup kami. Berilah di dalam hati kami kemurahan kepada semua orang, supaya kami senantiasa bersedia dan bersemangat di dalam memberitakan Injil Tuhan. Jagalah kami mulai pada saat ini sampai nanti kami boleh menerima perjamuan kudus Tuhan, sehingga kami Tuhan layakkan untuk menerima perjamuan kudus pada saat itu. Kiranya hanya nama Tuhan Yesus Kristus saja yang dimuliakan sebagai Raja dan Kepala Gereja. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita mengakhiri pendadaran pada malam hari ini, kita puji nama Tuhan kembali dari Kidung Jemaat nomor 34, baitnya yang pertama. Demikian Bapak Ibu pendadaran kita malam hari ini. Selamat menantikan hari Minggu dalam perjamuan kudus. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku.
izinkan sesuatu